Setahu saya bom itu dulunya itu kan bom itu tanah makam campur Tanah makam Cina ya. Ya Cina ya mungkin Belanda dulu zaman pemberontakan, jadi orang Jawa. Dan Bong Suweng ini dulunya yang mendirikan siapa ya nggak adanya, mungkin ya jadi orang keterbatasan ilmu, susah cari duit, dia mendirikan bambu, bikin warung untuk cari makan. Sementara mbak-mbaknya juga ada yang menjajakan diri, kan begitu kehidupan awalnya. Nah, lama-kelamaan berkembang. Jadi tidak ada yang itu nggak ada, karena betul-betul tekanan hidup, baik yang punya warung maupun yang lainnya. Kan pada waktu itu Bong Suweng sangat rawan sekali. Jadi begitu masuk sini, ya peminum banyak, judi banyak, orang berantem sering, orang pacok-pacokan sering. Tuh masalah tingkat kekerasan. Untuk keamanannya, kereta begitu mau masuk ke stasiun kan ada pelan. Nanti begitu pelan dari sini sampai stasiun, sudah bajeng kontak pada turun bawa koper, bawa maksudnya ke kampung hilang. Sangat rawan dulu Bong Suweng. Bahkan orang yang tahu itu begitu turun stasiun dia mau jalan ke sini aja takut. Tapi bergulirnya waktu setelah katanya kata kehidupan 2010 ini malah semacam ada saling pengertian dengan pihak PDKI karena ini perintah Dewan jaga ketertiban dan keamanan bersama. Karena yang menata itu mestinya pihak masuk dalam. Selagi PDKI belum punya surat palilah, ini sulit untuk menata Bong Suweng. Atau ada surat palilah, artinya yang menata kan pihak masuk dalam. Walaupun sekarang yang menata PDKI, tapi itu kan masalahnya dia punya surat palilah tahun 24 loh ini. Sebelumnya dia belum punya. Nah, belum punyanya ini sehingga saya dengan warga masih bisa bertahan. Lalu kita bawa ke dewan provinsi itu kita cari makan dan tindak kekerasan, dan ini juga ada payung hukumnya. Sementara P3 kalau mau nata ya harus dari pihak yang punya juga harus bertemu pada ini surat palilah. Jadi 2010-2013 mandul ya P3 nggak bisa menata, sehingga dari 2010-2013 sampai 2023 ini nggak ada masalah. Tapi ingin menatanya memang sudah lama. Nah, ketika 2024 kurang lebih awal Juni dia sudah akan surat palilah dengan yang masuk dalam yang punya tanah. Akhir Juni surat palilah itu turun, istimewa sekali. Karena biasanya surat palilah yang sekitar itu minimal bisa 3-4 tahun minimal. Ini hanya 1 bulan saja. Nah, dengan adanya surat palilah tahun 2024 PTKS ditawarkan. Makanya ketika warga kami kita bawa ke DPR kota, DPR provinsi, terakhir ke Patian, ke Gubernur. Ini juga belum ada jawabannya. Kalau sudah kita ke sana ya nanti kalau kita perhatikan jawabannya selalu begitu normatif. Tapi yang saya ketahui sampai sekarang ini selalu disepelekan dengan pihak PTK, karena
dia sudah punya jalan baru. Rel itu Kampung Tandan, yang selatan rel ini Kampung Gerak-Gerak. Di tengah-tengahnya ada Malvinas Rel. Antik Kalau sih. yang itu yang tempatnya mbaknya duduk itu juga digusur juga. Yang mana? Yang mbaknya yang duduk itu di seberang itu. Duduk di dalam utara rel atau Yang itu tuh yang mbaknya yang duduk di sana. saya nggak kelihatan. Saya kan katarak. Kalau kalau di utara rel Heeh. itu enggak. Yang kena itu pokoknya yang masuk rel. Masuk. Yang sini. Pagar itu ya, pagar. Pemerintah kota melakukan kedepannya bagaimana karena menyangkut tentang termasuk bapaknya kesehatan. Ya kan ada beberapa yang belum tahu mau tinggal di mana ya, bahkan ada rencana juga katanya mau ngunduhin tenda di DPRD tinggi. Apakah itu jadi Pak? Apa? Yang nginep di Oh. DPRD tinggi itu? Ya itu nanti saya kembalikan dengan warga kalau memang terpaksanya warga yang belum punya tempat tinggal. Karena tempat tinggal ini kan minimal kita harus kontrak juga. Belum untuk makan sehari-hari. Kalau memang terpaksanya warga itu mengendaki untuk sementara ya saya katakan ya nggak ada salahnya kalau kita ke DPRD provinsi. Karena apapun ini juga bagian tanggung jawab pemerintah provinsi. Biar tahu juga loh dampak dari dengan PTKI dampaknya warga jelas untuk lapangan pekerjaan untuk tempat sementara bisa diakomodir. Kalau dari 75 kakak itu yang belum dapat tempat untuk tempat tinggal lain selain di sini berapa kakak? Saya rasa ya masih banyak mbak ya yang punya tempat itu saya rasa tidak kurang daripada separuh lah. Kurang daripada separuh. Ini pindahnya udah kemana aja ya Pak? Waktu sini. Bervariasi. Ada yang saya dengar ke Parangkusumo, ada yang dia sementara pulang kampung, sambil pikir ke depan bagaimana nanti berusaha di mana. Jadi, bervariasi. Ada yang di luar D-nya nggak Pak? Pulang sambil apa? Ada. Di mana Pak? Ya ada yang dari Solo ada, dari Magelang ada. Cuma kan masalah warga Semayal di sini ini kemarin ketika kita ketemu dengan Dewan, ada bagian-bagian yang memikirkan kalau nggak salah Dewan Kota dengan itu mandangnya kalau yang berkata di kota tindakan PS maupun pedagang yang punya warung ini tanggung jawab dari pemerintah kota dan dinas sosial kota. Kalau yang provinsi ini tanggung jawab dinas provinsi dan dewan provinsi dan dinas sosial provinsi. Ye. Nah, rencana ya ini saya pulang ke Bantul yang Bantul Utara.